bosku, kembali lagi bersama Gepau. Sekarang gue mau bahas film Hong Kong tahun 2016 berjudul Sarah. Film ini mengisahkan seorang anak SMP yang rela menjual dirinya demi sekolah. Bagaimana ceritanya? Simak terus ya. Cerita bermula di tahun 1999. Di tengah malam, seorang gadis SMP bernama Sarah yang sedang tertidur lelap, ironisnya, diam-diam digerayangi oleh ayah tirinya. Bukan setan, bukan penjahat. Ayahnya sendirilah yang ingin menodai putrinya sendiri. Sarah pun menjerit meminta tolong, tetapi ibunya di luar hanya bisa terpaku diam dan tidak berbuat apapun. Setelah malam itu, Sarah menjadi seorang anak yang pendiam, dan dia lebih memilih untuk menulis untuk meluapkan isi hatinya. Saat Sarah berumur 10 tahun, ayah kandung Sarah ternyata meninggalkan dia dan ibunya. Ibunya pun harus bekerja serabutan karena pendidikannya yang tidak tinggi. Karena dorongan ekonomi dan Sarah yang masih kecil, maka ibunya memilih menikah dengan seorang pria mesum, pemilik toko alat tulis. Pangan, sandang, dan papan pun terpenuhi, tetapi anak perempuan tercinta menjadi tumbal. Akhirnya, Sarah pun tidak tahan lagi, dan setelah pertimbangan matang, dia pun kabur dari rumah. Saat itu adalah musim panas tahun 2000. Seorang diri, Sarah pun bekerja macam-macam, mulai dari menjual film DVD bajakan, menyelundupkan barang, dan menjadi wanita malam di bar. Dia pun tidur di mana saja, terkadang di pinggir taman, atau di restoran makanan cepat saji, atau di bawah jembatan. Sarah sangat menyukai sastra. Di pinggir laut, dia sering melihat seorang pria parubaya bernama Kam yang sedang memancing di sana. Pak Kam ini selalu melepas ikan yang telah dipancingnya. Hal ini membuat Sarah merasa Pak Kam adalah orang yang baik. Suatu ketika, tiba-tiba hujan badai dan tidak sengaja Sarah menjatuhkan buku diarinya. Selang beberapa waktu, Sarah sekarang sudah menjadi seorang wartawan majalah. Suatu ketika, dia menyamar menjadi wanita malam di tempat karaoke demi mendapatkan sebuah informasi penting. Sarah sangat antusias mengerjakan artikel yang ingin dia publish, bahkan sampai dia rela lembur. Tetapi di hari majalah terbit, artikel yang telah dia kerjakan susah payah malah tidak ada. Ternyata pacarnya sudah tahu sejak awal bahwa artikelnya tidak lolos karena mengandung hal sensitif tentang wanita malam. Keduanya pun bertengkar hebat dan akhirnya putus. Mengapa sebenarnya Sarah bersikeras untuk menceritakan kebenaran melalui artikelnya? Mari kita kembali lagi ke 10 tahun yang lalu, di mana dia pertama kali berkenalan dengan Pak Kam. Di mana juga merupakan momen yang paling penting di dalam hidupnya Sarah. Saat itu, Bapak Kam mengembalikan buku yang Sarah jatuhkan terakhir kali. Mereka pun mengobrol berbagai macam hal sehingga hubungan mereka berdua semakin dekat. Kemudian, dia melihat seorang kakek pemulung sampah dan berpikir tidak mau akan masa depannya suram alias madesu. Akhirnya, Sarah pun lari mengejar Bapak Kam, pria yang lebih tua 30 tahun darinya itu. Dalam hatinya Sarah tahu bahwa Bapak Kam adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Sarah hanya ingin sekolah, dan demi itu Sarah pun rela mengorbankan dirinya. Awalnya Bapak Kam ragu, tetapi akhirnya di dalam mobil, Pak Kam diservis oleh Sarah. Begitulah hubungan mereka terjalin. Sarah kemudian berhasil masuk ke sekolah favorit. Saking baiknya, tidak ada tuntutan dari Pak Kam untuk berapa kali asik-asik sebulan. Di sini, Pak Kam terlihat seperti orang yang baik dan tidak seperti orang mesum sedikitpun. Ternyata, Pak Kam adalah seorang pegawai di Kementerian Pendidikan. Sarah pun menjadi seorang murid SMP di sekolah favorit yang menggunakan full bahasa Inggris. Dia membaca sebuah buku yang diberikan oleh gurunya dan merasa cerita di dalamnya sangat mirip dengan dirinya, yaitu seorang anak wanita yang dibesarkan oleh orang kaya. Akan tetapi, hal seperti itu hanya ada di dalam dongeng. Dalam dunia nyata, setiap keasikan selalu ada harga yang harus dibayar. Misalnya dengan asik-asikan satu malam. Setelah Pak Kam keluar, Sarah membuka matanya. Dia tahu bahwa dirinya tidak mencintai Pak Kam, tapi karena merasa berhutang budi padanya. Sarah telah diberi tempat tinggal dan bisa kembali menimba ilmu di sekolah favorit. Karena memang itulah hidup yang didambakan oleh seorang perempuan kecil yang lemah. Tapi sebagai seorang wanita, Sarah juga menginginkan sebuah cinta. Karena Pak Kam yang telah menjaganya, Sarah pun penasaran dan ingin lebih mengerti Pak Kam. Maka Sarah diam-diam mengikuti Pak Kam dan melihat keluarganya yang bahagia. Akhirnya Sarah pun sadar bahwa dirinya selamanya hanyalah seorang wanita simpanan. Setelah artikelnya gagal, Sarah merasa putus asa dan memutuskan untuk mencari inspirasi dengan pergi ke Thailand seorang diri. Di bar, Sarah bertemu dengan seorang wanita malam di bawah umur yang bernama Dok Mai. Ketika mendengar bahwa Dok Mai akan dijual untuk main semalam dengan harga 3 kali lipat oleh bosnya, Sarah pun segera mengangkat tangan dan membayar Dok Mai dengan harga yang lebih mahal lagi. Hal ini karena dia merasa melihat dirinya yang dulu di dalam diri Dok Mai, yaitu menjual diri demi uang.
Akhirnya Sarah memutuskan untuk mengangkat cerita Dokmai di artikelnya. Di Thailand, banyak wanita yang kesulitan ekonomi dan mencari jalan keluar dengan menjual diri. Sarah ingin mengangkat topik ini dengan bertanya, apakah wanita yang menjual dirinya cocok berada di tengah masyarakat modern yang beradab? Siapa yang bisa menentukan harga diri seorang perempuan? Dan siapa yang bisa menjual belikan kemurnian seorang gadis? Saat Sarah kuliah, Pak Kam kadang-kadang ikut di kelas untuk memperhatikannya. Kemudian mereka berdua merayakan promosi jabatan yang telah diterima oleh Pak Kam. Pak Kam kemudian memberikan Sarah hadiah berupa sebuah pena yang cantik demi menyemangati Sarah yang ingin menjadi jurnalis. Kemudian Pak Kam dan Sarah pun asik-asik lagi. Sarah merasa nyaman dan terlena dibelai oleh Pak Kam yang sudah berpengalaman. Promosinya Pak Kam pun disiarkan di konferensi pers televisi. Program kerja Pak Kam adalah meningkatkan jumlah pelajar dan mengurangi biaya kuliah. Hal ini membuat para mahasiswa yang menontonnya marah. Kemudian hari demi hari, Pak Kam sangat sibuk, begitu pula dengan Sarah yang sedang tugas akhir. Ketika ditolak asik-asik, Pak Kam pun marah dan menuduh yang tidak-tidak, menuduh bahwa Sarah telah asik-asik dengan teman pria lainnya. Sarah pun marah dan mereka cekcok hebat. Mereka yang dulunya cem-ceman, sekarang saling tampar. Tersisa di antara mereka hanyalah sebuah perjanjiannya dulu. Singkat cerita, akhirnya Sarah pun lulus. Saat wisuda, Pak Kam setuju akan datang ke upacara wisudanya. Sarah pun terus menunggu, tetapi Pak Kam yang ditunggu tidak kunjung muncul. Hal ini membuat Sarah sedih. Sarah tidak tahu sebenarnya Pak Kam datang dan melihatnya dari jauh. Kan tetapi, karena takut hubungan gelapnya diketahui media, Pak Kam tidak bisa muncul dan memberi selamat kepadanya. Sarah kemudian mencari Pak Kam ke rumahnya, tetapi Pak Kam marah dan membawanya ke tempat lain. Pak Kam baru saja dipromosi, dia takut hubungan gelapnya terungkap dan menjadi masalah. Tapi Sarah semakin mencintainya dan ingin memiliki Pak Kam. Sarah tidak ingin lagi menjadi wanita simpanan. Sayangnya, Pak Kam tidak bersedia dan akhirnya mengakhiri hubungan gelap mereka berdua. Hubungan mereka selama 8 tahun dengan mudahnya putus begitu saja. Sarah pun menamparnya dan pergi sambil menangis. Belakangan, dia baru tahu kalau istrinya Pak Kam kena stroke. Sarah pun berpikir bahwa dia akan menunggu istrinya meninggal dan kembali bersama dengan Pak Kam. Tapi apakah keinginannya ini bisa terwujud? Setelah putus dengan Pak Kam, Sarah tidak bersemangat dan mabuk-mabukan. Teman kuliahnya dulu menemukannya di bar dan mengantarnya pulang. Kemudian dia melihat isi hati Sarah terhadap Pak Kam yang tertulis di dindingnya, ketidakberdayaannya, kesepiannya, dan kesakitannya. Sejak saat itu, Pak Kam tidak pernah lagi mencarinya. Akhirnya Sarah menjadi wartawan dan sibuk setiap hari akan kerjaannya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Pak Kam. Mereka pun janjian ketemuan di restoran tempat mereka pertama kali berkencan. Sarah berusaha untuk santai dan tidak gugup, tetapi Pak Kam langsung to the point dan bilang bahwa dirinya mengalami kanker hati. Sarah pun menangis dan siap untuk meninggalkan segalanya demi merawat Pak Kam. Tetapi permintaan Pak Kam hanya satu, yaitu agar Sarah tidak datang ke upacara pemakamannya. Pak Kam tidak ingin hubungannya dengan Sarah terungkap dan menghancurkan masa depan Sarah. Ini juga berarti Pak Kam ternyata benar-benar mencintai Sarah. Sarah pun menangis, bercampur antara bahagia dan sedih. 45 hari kemudian, Pak Kam pun meninggal, tetapi Sarah tetap datang ke pemakamannya. Cintanya dikubur selamanya di hati Sarah. Setelahnya, Sarah pergi ke Thailand lagi. Sarah mabuk di atas bathtub di dalam hotel. Orang yang Sarah paling cintai telah pergi. Sarah pun kehilangan makna hidup dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dokmai yang datang berkunjung meminta pelayan untuk membukakan pintu karena khawatir terjadi sesuatu pada Sarah. Kembang kematian, Sarah bermimpi mengucapkan ciuman terakhirnya dengan Pak Kam. Setelah siuman, Dokmai mengajak Sarah untuk pergi sembahyang. Dokmai tidak mengerti mengapa Sarah mencoba membunuh diri. Dokmai kemudian curhat tentang dirinya. Saat 8 tahun, Dokmai dijual oleh orang tuanya ke rumah bordir karena harga seorang gadis perawan harganya bisa selangit. Akhirnya dia bekerja kepada rumah bordil dan tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Sarah pun bertanya, "Apa kamu mempunyai mimpi?" Dokmai pun menjawab, "Aku tidak berani bermimpi." Kemudian Sarah pun datang ke bar tempat Dokmai bekerja. Sarah hanya bisa membayar setengah dari jumlah uang untuk menembus Dokmai. Kemudian orang bar menggeledah tas Sarah untuk meminta sisa uangnya dan menemukan kamera di tasnya. Mereka berdua pun lari menyelamatkan diri. Orang bar pun mengejar mereka dengan naik motor. Beruntung, mereka akhirnya sampai di tempat yang ada polisi. Mereka pun mendapatkan perlindungan dari polisi. Kemudian polisi akan mengirim Dokmai ke panti asuhan. Dan pacarnya Sarah yang dulu kemudian datang ke Thailand. Mengetahui Sarah yang membuat artikel tentang Dokmai dengan mempertaruhkan hidupnya, si mantan tidak mengerti kenapa. Karena pandangan mereka dan pemahaman mereka berdua berbeda. Sarah tahu bahwa mantan pacarnya tidak mungkin mengerti dirinya, karena sebenarnya dia melihat dirinya sendiri sama seperti Dokmai. Karena itulah dia sangat ingin membantu Dokmai. Akhirnya, Sarah berpisah dengan Dokmai, dan saat terakhir kali dia dicium oleh Dokmai.
Mereka pun pulang ke Hong Kong. Di sana, ayah angkatnya datang ke tempat Sarah bekerja untuk mencarinya. Ternyata ibunya sedang dalam kondisi kritis. Sarah pun datang ke rumah sakit dan menggenggam tangan ibunya. Ibunya kemudian meminta maaf pada Sarah karena tidak bisa melindunginya waktu kecil. Sarah pun memaafkannya dan ibunya bisa pergi dengan tenang. Sarah kemudian kembali ke kamarnya dulu dan menemukan buku diarinya waktu kecil. Dia pun teringat akan semua masa lalunya dan merasa dirinya tenang dan lega. Kemudian Sarah akan mengangkat topik prostitusi Dok Mai dan mengajukannya kepada kepala editor. Kepala editornya pun setuju. Saat Sarah kembali lagi ke Thailand, dia menemukan bahwa Dok Mai sudah pergi dari panti asuhan tersebut. Sarah mencarinya ke rumahnya, tetapi tidak bisa menemukannya. Akhirnya Sarah mencarinya dengan membuat pengumuman di Facebook. Sampai akhirnya Sarah tidak bisa menemukan Dok Mai. Mungkin Dok Mai telah menggunakan identitas lain untuk kembali menjadi wanita malam. Di kampung halaman Dok Mai, Sarah melihat banyak sekali anak kecil yang sama seperti Dok Mai. Sarah berharap dengan artikelnya ini secara langsung dan tidak langsung bisa membantu semua anak kecil yang tidak bersalah ini. Atau setidaknya mengangkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hal ini. Ceritanya selesai sampai di sini. Saat kecil, Sarah mengalami banyak hal yang menyedihkan, kemudian bertemu dengan Pakam yang sangat baik. Perlahan-lahan, Sarah mengerti apa itu cinta sejati. Dia pun bertemu dengan Dok Mai dan berusaha menolongnya. Dan memaafkan ibunya adalah cara mendapatkan kedamaian di hatinya. Filmnya berakhir sampai di sini. Ditunggu film-film selanjutnya ya. Bye-bye.